Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom Jemaat GKRI Miracle Harvest. Shalom. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Amin. Saya mengucap syukur hari ini kita boleh lagi bersama-sama di tempat ini, bersekutu dengan orang-orang percaya beribadah kepada Tuhan. Dan saya mengucap syukur hari ini 6 November 2022, hari yang baru, bulan yang baru, dan saya percaya ada berkat yang baru Tuhan sediakan bagi setiap kita. Setiap kali kita datang di dalam hadiratnya, Tuhan selalu sediakan berkat yang baru bagi setiap kita. Mari hari ini nantikan berkat yang baru. Mari hari ini kita mau terima dengan iman bahwa ada terobosan mujizat yang besar bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita mau sembah Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita yang paling terbaik. Saya percaya ketika pujian penyembahan dinaikkan, ketika firman Tuhan disampaikan, mari terima dengan iman. Ada berkat yang besar, ada kuasa yang mengalir di tengah-tengah setiap kita. Mari sama-sama kita sembah Tuhan kita. Mari ekspektasikan hal yang besar. Apapun yang Bapak Ibu Saudara hari ini inginkan, hari ini mari sama-sama kita mau sembah Tuhan kita. Kita mau angkat tangan kita angkat hati kita, buka suara kita sembah Tuhan kita. Ya Allah yang layak disembah, Ya Allah yang layak dipuji. Mari sama-sama kita sembah Tuhan kita. Mari kita bangkitkan roh kita sembah Tuhan kita. Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kita. Kemuliaannya dinyatakan di tengah-tengah setiap kita. Mari sama-sama kita sembah Tuhan kita. Mari penuhi ruangan ini dengan puji-pujian kepada Tuhan. Mari penuhi ruangan ini dengan atmosfer penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Kau Allah yang layak terima segala pujian penyembahan kami Tuhan. Kami nyatakan segala kemuliaan, segala hormat, segala kejayaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Mari sekali kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Jesus, kami tinggikan, kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat, pujian hanya bagi Tuhan. Katakan kuasa dan kemuliaan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan. Amin. Keagungan, kejayaan, hanya bagi Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini, katakan segala kemuliaan, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Katakan kuasa dan kemuliaan, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan, kejayaan hanya
Raja diagungkan. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, datanglah kami rindukan kerajaan-Mu turun di bumi Tuhan, di tempat ini. Jadilah kehendak-Mu, kata seluruh bumi. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Mari sama-sama kita angkat tangan, kita katakan kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi. Ini puji-pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Segala kemuliaan. Kau Allah, Kau Raja diagungkan. Kau Raja diagungkan. Puji. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak. Katakan dengan iman seluruh bumi. Mari katakan sekali lagi. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Di tempat maha tinggi. Kau Raja. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak. Seluruh bumi penuh kemuliaan. seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan kita lebih lagi. Kita percaya Dia hadir di tengah kita. Dia akan memberkati dan memulihkan setiap kita. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa hari ini Engkau hadir. Dan Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu bagi kami. Di tempat ini Tuhan, dalam ibadah kami. Kau memberkati setiap umat-Mu. Kau memulihkan setiap umat-Mu. Kami mengalami kelepasan dan kemerdekaan yang daripada Tuhan. Hadirat Allah boleh mengalir di tempat ini Tuhan. Mengalir bagi setiap kami. Dan Kau yang paling tahu setiap kebutuhan kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan. Hidup kami hanya memuliakan nama-Mu. Hidup kami hanya meninggikan nama-Mu Tuhan. Hidup kami hanya Tuhan bersorak-sorai bagi kemuliaan-Mu. Berkati ibadah ini. Berkati semua jemaat-Mu. Berkati semua yang melayani Tuhan. Dalam kekuatan kuasa Allah yang dahsyat dan yang luar biasa. Kami sungguh percaya Engkau hadir dan Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Hanya di dalam satu nama yang berkuasa yang membuka ibadah kami, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita masih bangkit berdiri dan kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Shout haleluya. Shout haleluya. Amin. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita baik, selalu baik sampai selama-lamanya. Mungkin situasi terus berubah, orang bisa berubah, tapi satu yang kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Yang percaya katakan amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari bersuka cita, mari bersorak-sorai. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Ya Allah yang baik, amin. Mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Kasih setiamu Tuhan selalu baru sepanjang hari. Ini pujian hanya bagi namamu Tuhan. Mari sama-sama katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik dan kasih-Mu kekal selamanya. Mari nyanyikan pujian ini, katakan, sebab Tuhan baik dan kasih-Mu kekal selamanya. Segala suku, kaum dan bahasa, generasi ku sembah, katakan haleluya, 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 ku sembah, sebab Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah, katakan haleluya, haleluya, amin. Katakan Engkau baik, Engkau baik. Bapak sudah percaya, amin. Pujian ini deklarasi kita bahwa Tuhan baik sampai selama-lamanya. Mari nyanyikan pujian ini sekali lagi, katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik dan kasih-Mu kekal selamanya. Katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik dan kasih-Mu kekal selamanya. Segala suku, kaum dan bahasa, generasi ku sembah, shout haleluya, ku sembah, sebab Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, haleluya, haleluya, sebab Kau Tuhan. Katakan, Engkau baik, Engkau baik. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Sebab Dia Allah yang baik, selalu baik. Katakan bersama-sama, Engkau baik, Engkau baik, selamanya, selamanya. Engkau baik, Engkau baik, selamanya, selamanya. Katakan, Engkau baik, Engkau baik, selamanya, selamanya. Engkau baik, Engkau baik, selamanya, selamanya. Mari melompat-lompat buat Tuhan kita. Kau baik sampai selama-lamanya Tuhan. Kebaikan-Mu selalu menyertai setiap hidup kami. Haleluya. Katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik dan kasih-Mu. Mari deklarasikan dengan iman pujian ini, katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik dan kasih-Mu kekal selamanya. Mari Bapak Saudara kita katakan bahwa Tuhan baik, sebab Tuhan baik, kasih-Nya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik dan kasih-Mu kekal selamanya. Segala suku, kaum dan bahasa, generasi, segala suku, kita rindu ini terjadi, amin. Katakan, segala suku, kaum dan bahasa, generasi, ku sembah, kasih haleluya, 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 ku sembah Kau, sebab Kau Tuhan.
Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan, katakan sebab Kau Tuhan, Kau Tuhan, sebab Tuhan, Kau Tuhan. Katakan Engkau baik, Engkau baik. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia Allah yang baik. Katakan Dia Allah yang baik. Boleh bilang samping kiri kanannya, katakan Tuhan baik bagimu, Tuhan baik bagi keluargamu. Yang percaya katakan amin. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang perkasa Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertahta, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan, Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa, pembebas umatnya, pembebas. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah. Dia percaya, Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah. Amin. Dia ternama Yesus Raja. Katakan Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Haleluya. Allah yang berkuasa di bumi di surga. Mari kita pujian ini bersama-sama katakan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta, bertahta dalam kemuliaan. Dialah, katakan Tuhan, namanya berkuasa, namanya berkuasa. Pembensin, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya, Dia percaya atas semua perbuatan. Mari deklarasikan iman yang terjadi. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala. Katakan Tuhan. Kita percaya amin. Kita naikkan pujian ini dan kita terima dengan iman. Terjadi bagi setiap kita. Nama Tuhan adalah nama yang berkuasa. Nama Tuhan adalah nama yang menyembuhkan setiap kita. Yang percaya katakan haleluya. Jesus, we speak Jesus. Haleluya. Kita mau naikkan pujian ini bersama-sama. Kita mau katakan Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang luar biasa. Katakan betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia percaya atas semua perbuatan. Katakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja. Mari katakan sekali, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja. Katakan Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Sing Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Yang percaya kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Bapak sudah percaya amin akan pujian ini. Kalau Bapak sudah percaya, Bapak Ibu Saudara akan terima dengan iman. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita. Silakan memberikan persembahan yang terbaik. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sukacita yang luar biasa hari ini, amin. Sebelum kita memberikan persembahan, ada beberapa hal yang penting
yang akan saya sampaikan bahwa awal bulan ada dana yang diperlukan untuk biaya Natal dan tutup tahun setiap. Jadi kita awal bulan ini amplop putih untuk Natal dan tutup tahun. Di mana Natal butuh dana 81 juta. Bapak Ibu saudara sekalian, kita mengambil bagian di dalamnya, amin. Supaya sukacita Tuhan disukakan. Apa yang kita lakukan untuk membalas cinta kasih Tuhan, amin. Dan ada pembuatan pagar, jadi Bapak Ibu, pagar yang lama, karena itu akan disesuaikan dengan peraturan yang baru harus mundur, maka diganti yang bagus ya, masa semuanya bagus, tempat kita sendiri yang BRC yang kayak apa ya, kayak halaman yang kosong, tapi kita rindu bahwa ada hal yang baik, pagar kita baik dan orang bisa melihat Tuhan memberkati kita dengan luar biasa. Ada biaya pagar yang sedang berjalan, yang sedang dikerjakan sekitar 20 juta. Dan pembuatan kanopi yang dari depan supaya Bapak Ibu ketika masuk juga enggak kehujanan, jadi juga bisa langsung masuk. So, Bapak Ibu saudara sekalian adalah VVIP yang masuk dari kanopi bisa masuk langsung ke arah pintu utama, jadi ke arah gedung ini. Jadi ada beberapa pintu, tapi ada pintu utama yang kanopinya akan diperbarui dengan baik. Pembuatan kanopi diperlukan dana sekitar 18.750.000. Total biaya semuanya itu adalah 119.750.000. Bapak Ibu, kita sama-sama mengambil bagian di dalamnya, kita kan enggak pernah rugi. Seperti kata Daud, cinta rumah Tuhan menghanguskan aku. Jadi kita cinta rumah Tuhan, cinta sama Tuhan. Bahkan kita membalas cinta kasih Tuhan yang luar biasa, amin. Persiapkan Bapak Ibu, katakan sama Tuhan, Tuhan saya akan berikan berapa ya buat Engkau menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyenangkan hati GMH ya, tapi menyenangkan hati Tuhan. Sebab Tuhan hadir di sini, amin. Mari Bapak Ibu siapkan yang terbaik. Sudah? Mari kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Oratara basikara mahayasa. Dia namahana masikiri dia adalah Bapa. Tuhan, kami mau mengambil bagian dalam apa yang akan dikembangkan di GKRI Miracle Harvest ini. Sebab kami ada di tempat ini, dan ini adalah rumah kami. Sebab ini adalah rumah-Mu, kami harus cinta rumah Tuhan. Sebab kami mencintai Engkau. Kami percaya Tuhan, ketika kami diberkati, jemaat diberkati, gereja diberkati, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya, kami mengucapkan berkat saat ini. Jemaat diberkati luar biasa, diberkati usaha, diberkati pekerjaan, diberkati keluarga, diberkati anak-anak. Di dalam berkat yang luar biasa yang daripada Tuhan. Kami siap menabur benih Tuhan. Baik persembahan syukur kami, diakonia, 1000 Movement, persembahan untuk Natal, persembahan untuk merenovasi pagar, bahkan kanopi, bahkan persembahan kami juga mengembalikan persepuluhan kami. Kami juga membawa korban syukur melalui janji iman kami. Sebab kami tidak pernah rugi. Sebab kami telah menerima anugerah keselamatan yang lebih dari segalanya. Apa yang kami tabur saat ini Tuhan, tidak akan sama akan apa yang Kau buat bagi kami. Tapi sebagai cinta kasih kami Tuhan, kami menabur bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Katakan bersama, amin. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku.
Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, ku tidak takut, sebab Kau beserta setiap kami Tuhan. Kau besertaku.
biasa bagi keluarga kami, bagi kami secara pribadi. Kami akan melihat Tuhan Yesus, Kau bekerja secara dahsyat. Apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah timbul di dalam hati, Tuhan akan sediakan bagi setiap kami, Tuhan. Jesus, haleluya. Mari sama-sama kita katakan pujian ini sekali lagi. Yesus memegangku. Berikan kita kemenangan. Bapa, kami deklarasikan hidup kami. Kami sehat, kami kuat, dan kami diberkati. Masalah yang kami hadapi, janji Tuhan, Engkau memberikan kami kemenangan. Berfirman Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap menerima firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Markus 5, 25-34. Saya baca satu ayat Bapak Ibu. Ayat 25 bilang begini. Di situ ada seorang perempuan. Siapa Bapak Ibu? Perempuan. Ya, seorang perempuan. Lalu dikatakan sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ada seorang wanita telah mengalami pendarahan berapa tahun? 12 tahun. Saya bertanya kepada wanita, bila ibu-ibu atau anak gadis datang bulan 1 tahun non-stop, masalah enggak? Hah? Makanya kalau wanita baper wajar karena ada datang bulan, ya kan? Tapi kalau pria yang baper datang apa? Kan enggak ada. Makanya saya bilang kalau ada pria gampang baper, kau datang bulan. Ya wanita itu banyak gangguan, ya kan? Datang bulan. Saya sebagai seorang suami, punya istri, punya anak perempuan. Saya bisa rasakan, ya kan, mereka harus ekstra. Nah, di sini dikatakan orang ini bukan datang bulan, tapi sakit pendarahan 12 tahun. Jadi ada wanita ini pendarahan 12 tahun. Saya mencoba menggali Alkitab dari para pakar eksposisi masalah pendarahan ini. Jadi ada 3 pandangan orang bahwa wanita ini, yang pertama diterjemahkan kata being. Artinya apa? Wanita ini keberadaannya sedang sakit pendarahan. Tapi ada pendapat yang kedua, when. Artinya seketika atau tiba-tiba atau sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu dia pendarahan. Tapi ada pilihan yang ketiga, was, artinya apa? Dulu dia pendarahan. Nah ternyata dalam studi Alkitab, kata being itu 36 kali menekankan wanita ini. Berarti dia 36 kali, when itu 16, was itu 8. Maka para pengamat teolog menyimpulkan wanita ini sedang sakit pendarahan. Jadi 12 tahun itu saat menemui Yesus, dia bukan sedang was,
atau when, tapi sedang. Wanita yang sedang datang pendarahan itu problemnya banyak. Saya nggak tahu, kok saya selalu lupa tadi pagi. Kalau orang datang bulan dikasih apa ya? Softex ya. Bukan Softex. 12 tahun non-stop. Saya bisa bayangkan wanita ini pucat. Berapa banyak darah yang keluar tiap hari. Tenaganya terkuras. Yang kedua, rasa malu. Kalau pas dia jalan ada yang bocor Softex-nya, kan bahaya. Waktu itu mungkin Erier belum ada. Mungkin yang masih dipakai kayak popok. Ya. Ada kemungkinan meleset. Jadi udah sakit, ada ancaman malu. Yang ketiga, Bapak Ibu, nggak enak jalannya. Ya kan, Bapak Ibu punya anak bayi kan, kalau lagi pampersnya penuh kan, jadi gini jalannya. Kan? Artinya posisi jalan pun jadi berubah. Wanita ini sedang masalah. 12 tahun. Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu di tempat ini anak muda, saya jamin 1000% pasti punya masalah. Ya kan? Kalau ada bilang, Pak kok saya sering dapat masalah, puji Tuhan berarti Anda hidup. Ya kan? Yang gak hidup, gak pernah punya masalah. Coba itu yang suka berantem udah mati, tamparin mukanya. Orang dia bunuh orang berapa kali, tampar mukanya waktu dia begini. Ditampar, pok, dia diam aja. Berarti nggak mau tahu. Bagi dia nggak ada lagi masalah itu. Jadi kalau Bapak Ibu ada masalah, kasih tahu sama pasangannya, puji Tuhan kita masih hidup. Kok rumah tangga kita ini ada masalah, rumah tanggamu masih hidup. Tapi kalau rumah tanggamu diam-diaman, tidak ada lagi percekcokan, nggak ada senyum, nggak ada cekcok, rumah tanggamu sedang mati. Jadi kalau ada masalah, katakan biasa Pak. Pak pendeta juga punya masalah. Lah aku masih hidup loh. Masih bisa khotbah. Tadi pagi saya cerita, 10 tahun masa pernikahan, akunya yang terlalu kuat. Ngomong banyak hal. Sekarang, periksa ke dokter, sakitnya selalu yang dinasihatin istri saya. Bu, jangan lupa Bapak minum obat. Jadi setiap siang, Ibu Diana kasih obat. Minum Papa. Kadang lupa, namanya juga suami kan. Iya, taruh aja situ. Sore, udah minum obatnya? Oh iya lupa. Tuh kan kenapa gak minum? Nah, jadi kalau ada istri suka nasihatin bapak-bapak, kenapa gak minum obat? Maksud saya obat untuk sehat ya, bukan obat yang tanda kutip. Jangan bilang, kok rewel kali kau Mak? Karena rumah tangga masih hidup. Pak, rumah tangga saya sudah gak ada suara lagi Pak, rumah tanggamu sedang mati. Jadi kalau ada sesuatu dalam rumah, anak kita suka teriak, Papa! Puji Tuhan, masih hidup. Ya, di kampung saya Bapak Ibu, di kampung saya bukan di kampung Bapak Ibu ya. Itu anak bayi dibawa ibu ke sawah. Ditaruh di sawah, di tanah yang kering. Sambil dia bersihin sawah, kita orang Jakarta bilang, Bu, anakmu nangis. Si ibunya bilang apa? Puji Tuhan masih hidup. Jadi kalau nggak nangis, baru aku ke sana, mungkin dia kelelep. Bapak Ibu, jadi kalau ada anak bicara, Papa, mesti bilang masih hidup. Ya. Tapi dia mengganggu, masih hidup. Apa pilihannya? Anak nggak pernah bersuara lagi. Kan ada anak sekarang baik kan, nggak pernah mengganggu, tapi begini terus dia. Jalutup. Ya Papa. Makan kau jalutup nanti Bapak. Bapak bilang mantap. Enggak mengganggu aku. Masalah. Jadi kalau ada masalah katakan masih hidup. Ya kan? Aduh Pak badanku kok kadang meriang-meriang, masih hidup. Tadi malam saya juga nggak bisa tidur Bapak Ibu. Sampai jam 2 nggak tidur-tidur. Anakku sakit. Yang cewek juga bilang, aku juga sakit. Ben Hur datang lagi. Om, sakit. Wah, kok kalian pada sakit?
Padahal tidur di sini semua. Gimana dong caranya? Jangan sampai besok nggak ada pemusik. Masa gereja apostolik profetik nyanyinya hohom-hohom, kan nggak mungkin. Doa, tapi gemeteran. Bang Daniel cari apotik, beli madu hitam, kasih mereka 1 sendok madu hitam. Tapi kalaupun mereka sehat bukan karena madu hitam. Karena apa? Doa, sampai gembalanya bingung. Tuhan sembuh nggak sih? Sembuh nggak sih? Sembuh nggak sih? Jam 2 bolak-balik, sembuh nggak sih orang ini? Nah, Bapak Ibu, itulah pergumulan gembala. Ada masalah jemaat? Enggak, tidurnya berkurang. Apakah gembala bilang, dasar jemaat gak tahu diri? Bukan, itu jemaatnya masih hidup. Jadi kalau gembalanya masih mikir, itu karena jemaatnya masih hidup. Lah kalau gembalanya gak pernah mikir lagi, jemaatnya sudah tidak hidup. Loh, di mana jemaatnya? Udah gak ada. Ya kalau gak ada yang di kursi ngapain dipikirin? Tapi karena ada Bapak Ibu, gembalanya mikir. Bapak jangan sampai kurang tidur. Ya gimana udah begitu ya bapak-bapak kan ada, mohon maaf ya sedikit menyimpang. Ada anak muda itu kan gak suka. Bapak ini rewel kali kalau aku belum pulang ditanyain. Nanti kalau kau jadi bapak juga begitu. Kau tanyain di mana posisi anakmu, berantem iya. Tapi yang kangen-kangenan itu siapa? Ya bapak sama anak cowok itu juga. Saya di rumah begitu. Di mana kau Aldo? Posisimu di mana? Jam berapa kau nyampe di rumah? Bawa kunci apa enggak? Semua ditanyain. Istri saya tenang-tenang aja dia. Mungkin mereka udah ngomong, saya nggak tahu. Saya tuh tanya di mana posisi, di tol mana kau? Itu saya tanya itu. Kalau dia pergi kemana-mana, kabarin kau udah nyampe apa belum? Ya. Kenapa? Memang antara bapak sama anak laki-lakinya ya begitu. Kalau ketemu berdebat lagi, main catur lagi. Tapi kalau nggak ada, kangen-kangenan lagi. Makanya ibu bilang kalau kalian ketemu ribut, enggak ketemu kangen-kangenan. Artinya berarti bapak sama anak masih hidup. Bapak Ibu bisa terima ini kalau ada sedikit di kelompok sel kita ada riak-riak dikit. Itu artinya konselnya masih hidup. Berarti gereja kita ini hebat ini, ada kehidupan. Jangan sampai ada masalah kita pasrah-pasrah saja. Bahkan saking pasrahnya tidak mau datang sama Tuhan. Tadi pagi saya bilang, untuk menguji orang dekat sama Tuhan, bukan waktu dia sakit. Udah divonis dokter, kamu 2 hari lagi meninggal. Wah, tiba-tiba dia telepon gembalanya, Bapak Gembala doain saya Pak Gembala. Begitu amin, telepon lagi tim gembala lain, tolong doakan saya Pastor Ricky. Habis Pastor Ricky, tolong doakan saya Pastor Lase. Habis itu tolong doakan saya Ibu Gembala. 1 hari 12 hamba Tuhan mendoakan. Lalu kita bilang haus banget, dia bukan. Dia lagi ketakutan. Tapi ketika Bapak Ibu lagi mapan, ekonominya mantap, suasana rumah tangga lagi enak. Pak Gembala, tolong doakan kami. Itu baru oke. Kalau kita sudah diancam sama dokter 2 hari lagi ya berdoa ya, panggil anak-anakmu. Mudah-mudahan 2 hari loh. Mudah-mudahan. Kita tiba-tiba jadi rohani. Ditampar orang, jangan gitulah. Ya kan? Orang kita sudah tahu 2 hari lagi ketemu sama Tuhan. Kan gak enak pas kita memastap orang, Tuhan panggil. Posisinya di surga lagi mastap. Kan enak lagi posisi begini. Di peti pun jadi begini. Senyum dia meninggal. Dan gara-gara di make upnya itu. Bapak Ibu, kalau ada sedikit sesuatu yang kayaknya ada ini, bilang masih hidup. Anakku kadang-kadang berteriak masih hidup. Kok anak tetangga gak pernah ngomong? Tanya masih hidup apa enggak? Gitu ya. Kayak tadi di kampung itu, nangis anakmu itu masih hidup katanya. Nah kembali ke sini Bapak Ibu, jangan kita pasrah, tapi kita harus tahu bagaimana orang-orang yang bukan pecundang itu. Pertama adalah dia tidak mengandalkan yang disebut namanya kekayaan ataupun uang. Ada satu keluarga, bukan satu keluarga, satu bapak, ini kisah nyata. Orang bilang gini,
halo Bapak, sekali-sekali ke gereja Bapak. Ini kisah nyata loh, ini yang saya cerita ini bukan fiksi, ini kisah nyata. Dia jawab begini, emang gereja bisa kasih duit? Kenyataannya, kalau Bapak Ibu ke gereja, ngasih duit apa terima duit? Katakan yang sejujurnya. Ngeluarin duit kan? Mana ada 1.000 rupiah, kasih 1.000 udah gak ada, tukang parkir aja udah gak mau. 2.000, gak enak, kasihlah 5.000. Pelit kali, kalau 10.000, gak ada peningkatan. 20.000, belajar mengucap syukurlah, jatuhkanlah 50.000. Udah taruh 50.000, menyesal, aduh kenapa gak 100.000, dimasukkan lagi 100.000. Minimal kehilangan berapa? 100.000. Ada ucapan syukur, masa ulang tahun gak ngasih apa-apa? Masukin lagi. Pulang ke rumah tinggal 20.000 duitnya. Mak, kau ambil duitku? Enggak, kau pikir-pikir dulu kemana? Oh iya, tadi masuk 100.000, oh masuk di sini tinggal 20.000. Istri langsung bilang, sok jago pula kau, duitnya cuman itu, kau masukkan semua. Bisa kan terjadi seperti itu? Tapi perhatikan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sampai bisa menaruh uang di tempat ladangnya Tuhan, ingat, itu benih. Kalau benih, tumbuh nggak? Tumbuh. Mangga itu loh, mangga madu. Ya, dulu nggak ada yang nganggap dia, tapi saya nganggap, orang saya yang nanam, ya saya siram-sirami, saya sayang dia, saya ngomong di situ, berbuah kau. Kalau nggak berbuah kutebang kau. Takut dia. Udah berbuah sekarang. Non-stop lagi. Kemarin ada jemaat yang taburkan ajian. Supaya berbuah non-stop. Entah apa yang ditaruh. Ya saya bilang saya syukuri aja. Memang betul nggak berhenti dia. Sampai capek dia akan berbuah itu. Bapak Ibu perhatikan ya. Bapak Ibu naruh itu. Jadi dia bilang apa untungnya ke gereja? Emang gereja kasih duit? Kenyataannya kita malah kasih duit, nggak mau dia ke gereja. Tapi orang nggak pernah bosan, bermacam-macam orang ngomong. Lalu dibilang gini, kamu orang miskin ke gereja cocok, supaya kamu dapat diakonia. Kalau aku 7 turunan nggak habis hartaku. Bayangin, kalau dibilang 7 turunan, nggak tahu 7 turunan itu maksudnya apa, jalan yang turunan saya juga nggak tahu. 7 turunan nggak habis. Karena apa? Punya kapal pesiar. Punya pabrik-pabrik, punya bisnis itu dan itu. Singkat cerita Bapak Ibu, dia jatuh sakit. Jatuh sakit lalu dibawa ke kota Surabaya. Di Surabaya divonis bahwa dia ada penyakit sesuatu yang gak bisa dideteksi. Harus pindah ke ibu kota. Dibawa ke Jakarta. Sampai di Jakarta mereka bilang gak bisa kita deteksi, coba kita ke Singapura. Dibawa ke Singapura. Sampai di Singapura bilang, kami belum bisa menemukan, barangkali kita perlu ke Belanda. Dibawa ke Belanda, singkat cerita, di Eropa lah dia keliling-keliling, sampai akhirnya tabungan mulai habis. Lalu jual 1 kapalnya. Selesai kapal dijual apa sembuh? Tidak juga. Dan dia terus alami sakit. Perusahaan mulai dijual. Singkat cerita, tinggal 1 rumahnya yang besar banget, lebih besar dari gereja ini. Lalu mereka putuskan, kita ketemu Tuhan aja. Lalu mereka ke Surabaya, sekeluarga. Saya nggak sebutkan pendeta siapa yang melayani. Lalu dikonseling dan dia bertobat. Mencabut semua perkataan-perkataannya itu. Lalu anaknya yang tertua menyerahkan diri jadi hamba Tuhan di gereja itu. Saya dengar dari orang terdekatnya, Tuhan pulihkan kekayaannya walaupun tidak sama seperti yang dulu. Dulu dia berkata, dapat apa kamu ke gereja? Apa gereja kasih kamu uang? Karena dia mengukur segala sesuatu uang. Bapak Ibu, wanita 12 tahun ini bukan orang miskin. Saya membaca sejarah dia. Dia adalah keluarga yang mapan. Dia mencari dokter biasa sampai tabib. Dia membayar mahal biaya pengobatan. 12 tahun dia berobat sampai uang dan hartanya habis. Dan ketika situasi itu, ada vonis dokter yang mengatakan, kamu tidak dapat disembuhkan. Bapak Ibu, kalau kita cuma sakit flu, kita masih
enteng. Sembuhnya itu 3 hari kemudian. Tapi kalau ada orang datang ke rumah sakit, lalu diambil benjolannya, lalu masuk lab, diperiksa, dan dokter bilang tumor ganas alias kanker. Bapak Ibu, kalau nggak nangis dia, berarti ada kelainan. Saya udah lihat ada keluarga saya sehat-sehat. Begitu dia bilang kamu akan alami masalah karena yang dioperasi itu bukan tumor biasa. Langsung dia minta doa terus. Setiap saya datang, doa dulu, jangan kau langsung pergi. Dulu kalau diajak berdoa, toe mak, bae mak. Begitu sakit, doa dulu lah. Kau kan pendeta. Jadi dengan penyakit itu saya diakui jadi pendeta. Bapak Ibu, walaupun singkat cerita, Tuhan panggil juga dia. Saudara saya itu, Bang Daniel juga ikut pernah mendoakan karena saya ajak Bang Daniel. Tidak lama Bapak Ibu, nggak nyampe setahun, meninggal. Tapi ada 7 orang yang divonis dokter penyakit kanker payudara. Dan 7-7-nya jemaat kita sembuh. Ibu Mary betul sudah dipanggil Tuhan, tapi itu proses sudah lama. Wanita ini 12 tahun berobat enggak ada kesembuhan. Artinya kalau menghitung waktu dia bisa bosan. Tetapi orang ini tidak pernah berhenti berharap. Sekalipun tidak ada jalan keluar, tapi bagi dia suatu waktu Tuhan pasti membuka jalan atas kondisi dia. Bapak Ibu, kalau kita ada punya masalah, yang perlu kita tingkatkan adalah harapan kepada Yesus. Waktu orang sakit dipopok 4 orang, digendong oleh 4 orang. Alkitab berkata manusia terlalu banyak sehingga tidak ada jalan bisa menemui Yesus. Tapi mereka naik ke atas, membuka atap, lalu menurunkan pasiennya. Ini saya mau alegorikan begini Bapak Ibu. Dunia ini hanya memberikan harapan yang terbatas. Tapi yang dari atas, dia akan memberikan kau kekekalan. Sering sekali kita hanya berharap dari manusia. Saya selalu taruh di hati saya, selama aku sedang fokus sama Tuhan, kamu mau ngomongin saya jelek kayak manapun, tidak jadi penting. Karena kalau saya sakit, kamu belum tentu kamu besuk saya. Kalau aku sengsara, belum tentu kamu juga mau bagi saya duit. Daripada aku dengar-dengaran ucapanmu, lebih baik aku dengar suara Tuhan aja lah. Kalau suara Tuhan itu selalu benar, selalu menyegarkan. Berapa banyak kita habis waktu kita, kuping kita, pikiran kita habis terkuras hanya mikirin ucapan orang lain. Jangan. Bapak Ibu tahu, beberapa kali orang mencoba membuat fitnah, termasuk masalah parkir. Satu pun tidak ada yang saya respon. Tidak ada. Tapi RT RW melihat itu. Dia ingat, aku sudah 12 tahun jadi RT. Gereja ini sangat support. Jemaatnya ramah-ramah. Sirto, sang security, dia bilang, Pak, aku bangga jadi satpam GKRI. Saya bilang, kamu siapa yang bilang kamu satpam GKRI? Kamu satpam komplek. Bukan Pak, hari Minggu saya satpam GKRI. Bangga dia. Nanti tanya, bangga nggak jaga? Bangga. Maaf ya Pak, kadang-kadang saya dikasih duit sama anggota Bapak. Dalam hatiku, siapa yang ngasih itu? Dia bangga sama Bapak Ibu. Kenapa bangga? Karena Bapak Ibu mengekspresikan kebaikan Tuhan buat dia. Itu yang tugas kita, ke RT, ke RW. Dia harus rasakan kebaikan Tuhan. Ibu Nina selalu ikut pertemuan. Pak Andi kemarin juga ikut. Tidak boleh pagar dibuka. Itu Ibu RT loh yang ngomong. Tidak boleh.
Saya bilang terserah, mau dibuka terserah. Mau ditutup terserah, kalau dibuka berarti parkir saya bisa sampai tembok rumah orang. Dan apa yang terjadi? Keluar surat bahwa setiap orang hanya boleh parkir di ruko masing-masing. Makanya Pak RW bilang, enak aja mentang-mentang gereja ini luas, emang semua warga boleh parkir? Gak boleh. Saya keluarkan surat. Saya gak pernah bilang, bagus Pak RW, enggak. Saya cuma bilang Pak RW, oh gitu. Dalam hati saya, puji Tuhan. Gak usah dipanas-panasin. Ini milik Bapak. Kemarin kami sudah mulai menghitung. Oh puji Tuhan, kalau sudah di pagar baru, 10 mobil di sana, 8 mobil di sini, 18 mobil di luar. Enggak kayak sekarang padat-padat banget. Ya kan? Padat banget kan tadi laporan sama saya. Pak udah enggak muat lagi parkirnya. Itu belum berhenti. Nanti Tuhan kasih lagi mobil. Karena apa? Memang itu doa kita Bapak Ibu diberkati. Loh, kenapa motornya enggak bertambah? Motornya bertambah, tapi Bapak Ibu dikasih fasilitas yang lain sama Tuhan. Wah, apa sih untungnya Pak German kalau jemaat diberkati? Ya kerajaan Allah makin diperluas lah. Itu aja kok, gak usah ngemis-ngemis. Ini aja gak ngemis sudah orang nawarin konsumsi Natal. Ya kan? Nanti aku telepon dia, terima kasih. Tapi hari ini kita biarkan dulu dia. Yang kedua, bekerja keras mendekati Tuhan. Dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Orang sakit itu kupingnya tajam. Semua ahli diikutin. Ipar saya nih Bapak Ibu, Pendeta Jata Simatupang, kan kena stroke, udah ditangani dokter Terawan. Kalau saya berkunjung, pintarnya nggak ketulungan, bang. Di sini bang, ahli ini gini-gini nih, semua diceritain. Ya, diceritain sedetail mungkin. Bisa 2 jam saya tanpa ngomong, dia ngomong terus. Ini bang, kalau abang makan ini, tambah langsing abang. Oke. Orang kan dia sakit stroke, masa saya lawan nanti. Oke. Ini bang, menghancurkan lemak nih kalau abang makan. Abang coba dulu. Oke, mari saya cobain. Tapi tetap gemuk juga sampai sekarang. Tapi apa saya langsung bilang, nggak ada hasilnya. Oke aja terus. Jadi ahli, Bapak Ibu. Saya yakin orang ini juga sibuk juga Google. Dia ketik juga Mbah Google. Pengobatan pendarahan 12 tahun, caranya gimana? Ketik, si Google jawab. Yesus Kristus. Makanya dia mulai dengar, oh ada nama Yesus. Ketika nama Yesus itu dia dengar, dia pelajari, oh dia ternyata Tuhan, tabib di atas segala tabib. Maka apa yang terjadi? Dia kira ini waktunya. Kalau kita bilang inilah kairosku. Kairos itu jangan disia-siakan. Ini kairosku. Dia berjuang Bapak Ibu. Dikatakan oleh firman Tuhan. Maka di tengah-tengah orang banyak itu. Ia mendekati Yesus dari mana? Dari belakang. Kenapa dari belakang? Jawabnya sederhana. Karena enggak dari depan. Bukan. Kenapa dari belakang? Karena dia takut. Ama dukun aja takut. Apalagi tabib di atas segala tabib. Jadi dia timbul keyakinan bahwa pribadi ini pasti bisa menyembuhkanku. Jadi kalau kita bahasakan imannya bukan imannya tanggung. Imannya ngotot banget. Kalau aku jamah Yesus ini pasti aku sembuh. Bapak Ibu, kalau aku cerita tentang suatu peristiwa sulit menerjemahkannya. Tapi waktu aku masih anak-anak, aku takut salah lagi ngomong ini. Di salah satu kampung, aku kasih ini aja lah ya gambaran ya. Jadi ada orang yang kemasukan roh SM12. Ya. Setiap orang sakit dijamah dia sembuh. Sampailah di kampung kami. Sebab laiku ada masalah di kakinya. Lumpuh sejak umur 2 tahun. Dia sudah doli-doli. You know doli-doli? Doli-doli? Udah pemuda. Jadi tersiar di kampung kami, sakit apa saja datang ke sana sembuh. Kami pun semangat, pergilah kami ke sana. Begitu dilihat, nangis. Yang tadi tuh.
yang dapat apa itu rohnya itu nangis. Waktu nangis kami juga nggak ngerti artinya apa itu nangis. Dijawab begini, pulanglah kau, nggak bisa kusembuhkan kau. Marah dia. Pulang ke kampung dia emosi. Mana tuh dokter yang salah suntik dulu? Kami tanya kenapa? Sampai dukun itu juga nggak bisa sembuhkan saya lagi. Yang anehnya setiap orang sakit datang sembuh, giliran saya nggak sembuh. Kita tanya dong, kenapa Laik nggak sembuh Laik? Nggak suka dia sama aku. Apa katanya? Begitu dilihat dia langsung begini. Nggak bisa kusembuhkan. Sampai kami tanya, kau ngomong apa sama dia? Nggak ada. Bapak Ibu, walaupun dia terkenal, bisa menyembuhkan segala orang yang sakit. Tapi ternyata Laik saya datang, nggak bisa sembuhkan. Tuhan Yesus nggak seperti dia. Nggak seperti dia. Tuhan Yesus adalah Tuhan Maha Penyembuh. Apapun sakit penyakitmu, datang sama Yesus. Dia sembuhkan kita. Nggak pernah Tuhan Yesus langsung naik dahinya gini. Rajin perpuluhan nggak kau? Jarang, enggak lah. Gak usah lah kau disembuhkan, enggak. Nggak ada urusannya dengan situ. Kalau Tuhan bilang sembuh ya sembuh aja. Dengan sembuh gimana sih caranya? Baca aja di Yakobus, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar. Maka kalau kamu sakit, carilah penatua supaya ia mengoleskan minyak atas engkau. Ada enggak persyaratan di Yakobus itu? Syarat-syarat kesembuhan dalam Yesus. 1, umurnya 50 tahun. Jadi kalau sakit 49, 11 bulan belum bisa. Enggak ada. Rajin ke gereja 52 minggu 1 tahun, enggak boleh absen. Enggak ada Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus menyelamatkan kita enggak pakai peraturan. Oh, aku selamatkanlah si Germani karena rajin dia cari aku. Enggak. Justru aku menolak dia, datang dia. Justru kita menghina dia, Yesus datang. Justru kita menyangkal dia, dia datang. Ya kan? Enak enggak punya Tuhan seperti itu? Di tengah-tengah kita tidak setia, dipanggil, sini kau German. Sini. Sini. Saya punya bukan anak piara, binatang piaraan. Namanya, nggak usah sebut namanya. Kalau aku bilang, Bang, kenapa? Tapi nanti saya panggil namanya, sebut namanya, misalkan namanya Jalutup. Nanti ekornya naik, dia ini, ting. Begitu dekat, gudul tuh lagi. Dijilat-jilat. Bapak Ibu, dia bukan manusia. Saya sakiti aja, mau datang. Udah didoltuk kepalanya. Dia keluarin lidahnya, jilat-jilat kita ini. Gara-gara dia kayak gitu jadi sayang kita sama dia. Suka aku bilang 3 kali lah kalian potong binatang ini. Sayang kali dia. Kalau saya mau keluar, tidur. Langsung dia ambil posisi enak. Sekarang posisinya tidur sana. Nanti kalau saya keluar, baru dia protes dia. Om, kok tinggalin saya? Mungkin gitu kali bahasanya dia. Bapak Ibu, saya aja yang suka jitakin dia sayang. Saya suka berontak sama Tuhan, dia sayang. Saya suka ninggalin tidak setia sama Tuhan, dia sayang. Apalagi kalau kita mendekat sama Tuhan, lebih sayang lagi. Ya kan? Pak, kalau ada anakmu suka mendele, you know mendele? Apa kau tendang? Kalau nama dele do bayon. Kan enggak. Sini lamang, amang teh, ke opungmu kau. Salah ya. Kita sayang. Janganlah cepat ngambek. Nanti kalau kau kawin gimana? Tuhan itu gitu loh sama kita. Apa-apa ngambek. Tapi Tuhan bilang sini, disayangnya kita. Bapak Ibu, kalau Tuhan begitu sayang, masa sih kita nggak mau kerja keras temui Tuhan? Ya, tadi saya bilang sekali-sekali para anggota, members, ucapkan terima kasih leader, terima kasih PKS.
udah berjuang kalian. Ya kan? Saya selalu menyebutkan orang yang pernah membimbing saya. Saya sebutkan dalam doa saya. Sebab tanpa mereka, aku nggak bisa seperti sekarang. Saya selalu katakan terima kasih ada penginjil yang datang, terima kasih ini. Saya doakan sampai sekarang. Bapak Ibu, mendekat sama Tuhan, jangan menjauh. Kalau ada masalah, katakan kita masih hidup. Ya, jadi jangan menjauh. Yang ketiga, miliki iman yang yang ngotot lah ya. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Jadi dia pegang jubahnya bukan karena dia memang dia takut. Tapi ya orang yang ngotot ya begitu, jangan menyerah. Belum dijawab doanya, wah terserah kalau Tuhan. Kalau kau udah berdoa 1 bulan kau nggak dengar-dengar, tulinya rupanya kau. Jangan. Waktunya tepat itu nanti. Bapak Ibu waktu nembak, waktu mau pacaran langsung dijawab. Aku juga bilang sama anak gadisku, kalau ada cowok nembak kau langsung jangan kau bilang iya. Murah itu. Walaupun hatimu sudah bergelora, bilang, jangan gitulah bang. Nah, kasih sedikit tanda. 6 bulan dia tolak, saya tengking. Jangan kau bilang iya atau tidak, doa kau. Makanya saya bilang sama pemuda, kalau kau ditolak-tolak, pakai strategi saya. Sini kau. Apa keputusanmu sudah doa? Kalau dibilang belum, dalam nama Tuhan berdoa kau. Saya juga takut Bapak Ibu. Bukan masalah iya dan tidak jawabanmu. Padahal di sini iya. Masalahnya doa apa tidak? Wanita tuh kadang-kadang takut. Berdoa dia berubah haluan. Wah ini cocok nih jadi suami saya. Mungkin begitu, mudah-mudahan tidak ya. Bukan karena itu. Poin keempat terakhir. Bersyukur dalam segala keadaan. Pak, coba lihat istrimu. Udah berubah ya. Aku juga lihat istriku. Aku suka taruh foto istriku atau aku pacaran. Kan Bapak Ibu lihat kan di statusku. Udah berubah memang. Sekarang istriku sudah bertambah usianya. Tapi bayanganku masih anak gadis terus dia. Rambutnya, ombak-ombaknya suka saya tampilin. Loh saudara mau bukti, surat pacaran saya taruh di kantor saya. Kalau lagi pengen mengenang masa lalu baca itu. Wah, Bapak Ibu cemburu. Ya karena gak pernah buat seperti saya. Surat pacaran di clipping. Gimana buat di clipping, khotbah terus saya. Nanti kalau mau baca silakan. Ayat Alkitab tiap lembar. Gaya pacaran yang Alkitabiah tuh. Tanya sama dia, apa renunganmu hari ini? Renunganku ini. Mana ayat hafalanmu? Ini ayat hafalanku. Terakhirnya Tuhan memberkatimu. Gitu. Selalu saya tulis, untuk kekasihku yang kucintai, Wisye Diana Lewirisa. Pagi ini saya merenungkan firman Tuhan. Jadi jelas arah saya kalau nggak jadi hamba Tuhan. Amit-amit. Orang dari pacaran udah begitu. Ayat Alkitab yang saya baca hari ini saya diberkati gini. Apa ayat Alkitab yang kau renungkan? Selalu nanti diakhiri dengan Roma 12. Janganlah rohmu kendor, biarlah terus menyala-nyala. Jadi Bapak Ibu dia kalau ketemu sama saya bingung mau ngomong apa lagi. Sama kakak senior firman Tuhan. Jadi saya kasih resep buat kalian anak muda. Kalau kalian gak tahu cara berpacaran, pakai ayat Alkitab. Baca. Nih. Nah kan paham ya? Jangan bilang kaulah bulan, kaulah bintang. Allah. Selera umum. Ya kan? Kalau tak ada kau macam sayur, tak ada garam. Ngobrol. Ya kan? Garam. Poin terakhir ini mengucap syukurlah. Ya kan? Buat kesan-kesan untuk bisa bersyukur. Duduk bareng-bareng di kedai kopi. Ya kan? Bilang yang kopi ini hitam. Tapi hatiku tidak sehitam ini. Ya kan? Istri pun bluk. Bapak Ibu, ya kami hamba Tuhan juga kadang kesal juga loh. Jujur aja ya, boleh gak curhat? Kadang kami kesal. Tapi kami coba mengangkat nilai-nilai kebaikan jemaat.
Walaupun 10 yang buruk, 1 yang baik, 1-nya yang diangkat, 10 yang tenggelamin aja. Ya, kami ingat yang baik itu, puji Tuhan. Ibu itu kalau datang ke gereja seperti ini. Ya misalkan Bapak Ibu ya, siapa yang gak kenal Ibu Hananina? Grandma. Ciri-ciri Ibu Hananina yang gak bisa disangkali oleh setiap insan di gereja ini. Ada foto, ya tak? Kalau nggak berfoto, mesti kita tanya, Ibu kenapa nggak berfoto? Ya kan? Di mana saja. Iya kan, mirip teh botol. Apa saja makanannya, minumannya tetap teh botol. Di mana lokasinya, pasti ada foto. Makanya setiap hari saya selalu buka Facebook, yang keluar pertama pasti Ibu Hananina. Karena foto gereja langsung keluar, doa subuh keluar tiap hari. Bapak Ibu sering ketemu sama saya, gak pernah ngajak foto. Oh maaf, bukan itu maksud saya. Artinya apa? Bapak Ibu ada masalah, tapi mengucap syukur aja. Ada biaya pengeluaran, mengucap syukurlah, nanti Tuhan cukupkan. Anak-anak sekolah kurang biaya, jangan bilang, kok dang jago belajar, mate mah busuk. Janganlah. Ya, bilang, nak kaulah masa depanku. Kau sukses. Iya kan, maaf ya. Orang Batak itu kan juga pengen kalau masa tuanya jalan-jalan. Karena waktu muda habis tenaganya. Cari duit, sekolahin anak. Udah tua, 1 di Amerika, 1 di Belanda, 1 di Jerman, 1 di Papua. Yang sering dikunjungi, Belanda, Jerman. Apa tadi satu lagi tuh? Yang Papua, jauh. Katanya padahal Jerman lebih jauh. Karena orang Jerman kasih tiket bolak-balik. Orang Prancis kasih tiket bolak-balik. Orang Belanda kasih tiket bolak-balik. Yang di Papua kirimlah duit dikit, Mak. Jual tanah kita dikit. Sukseskan anakmu, masa depanmu. Wah. Puasa ada yang kubur ngasa mingguan. Dang rodo pe anak nasa Jerman. Mayatnya bangga, anakku belum datang. Saya suka ditanyain, emang kau tahu kalau udah jadi mayat? Enggak tahu. Tapi karena suka aku dengar. Lama kali dikubur opung ini, belum datang cucunya dari Belanda. Hebat kali ada cucunya. Anaknya di mana? Di Amerika. Permainnya di mana? Di Amerika juga. Bapak Ibu, mengucap syukur ya. Lihat tetanggamu, mengucap syukur. Lihat istri, terima kasih ada istri saya. Lihat suami, kok kau lagi Pak di sampingku? Jangan. Terima kasih. Ya kan? Amin. Jangan sampai kita tertawa di sini, habis ini masih salah-salah di mobil nanti. Jangan ya Bapak Ibu. Semua ada masalah, tapi itu tanda ada hidup. Mari kita bangkit berdiri. Petugas perjamuan kudus akan menyiapkan perjamuan kudus, tapi saya mengundang Bapak Ibu boleh ambil sikap doa. Saya ingin mengulang beberapa poin ini. Kalau kita diberkati Tuhan, itu bukan andalanmu. Uangmu banyak, fasilitasmu oke, itu bukan andalanmu. Orang ini sakit 12 tahun. Dari banyak harta sampai kehabisan. Yang terpenting adalah simpan kebenaran di dalam hatimu. Wanita ini pernah mendengar nama Yesus, dia simpan itu. Lalu poin kedua, dia mendengar Yesus datang, dia berjuang keras menemui Yesus. Tidak semua situasi itu enak Bapak Ibu, tapi berjuanglah menemui Yesus. Yang ketiga, kalau ada masalah jangan gampang menyerah. Imanmu harus ngotot. Ngototlah sama Tuhan. Jangan gampang menyerah karena persoalan, gampang menyerah karena perkataan orang lain. Tapi ngototlah dengan Tuhan. Karena Tuhan yang sanggup memberikan kita jalan keluar. Tapi jangan lupa, belajar mengucap syukur. Tuhan terima kasih, aku telah membangun rumah tangga 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan 50 tahun. Saya bersyukur untuk pasangan hidupku. Saya bersyukur untuk anak-anakku. Saya bersyukur untuk turunanku. Selama kita tidak tahu bersyukur, maka kita akan selalu punya masalah. Saya sebagai gembala juga harus berkata, saya bersyukur untuk kesetiaan jemaat.
ada tantangan, ada kesulitan. Tapi kesetiaan Bapak Ibu itu menjadi sesuatu kekuatan baru buat kami sebagai hamba Tuhan. Hari ini kami angkat tangan kami. Kami harus berkata, masalah selalu ada. Tapi tangan Tuhan tersedia buat kami. Kalau ada pergumulan dalam rumah tangga, kami perkatakan rumah tangga hari ini dipulihkan. Kalau ada masalah dengan anak-anak, kami perkatakan anak-anak kami dipulihkan. Bahkan pekerjaan kami diberkati, usaha kami diberkati. Karena kami tahu Tuhan adalah sumber berkat. Dan kalau Tuhan izinkan kami menghadapi badai, kami mau katakan kami belajar ucap syukur. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Para petugas silakan menyiapkan perjamuan kudus. Jemaat temui Tuhan dan berkata, Tuhan, saya mau ada perubahan dalam hidupku. Alkitab pernah berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Alkitab berkata, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya untuk menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan bagikanlah. Dalam surga kami mengangkat roti ini. Yang kami angkat adalah roti. Tapi mata iman kami memandang tubuh Yesus yang telah dihancurkan, menggantikan kami yang binasa supaya kami tidak binasa. Dan dengan iman kami masuk dalam persekutuan Kristus. Dan di dalam nama Yesus kami memakan roti ini. Mari kita memakannya. Darahmu dicurahkan
oleh darah-Mu lah maka segala hutang dosa kami, kutuk atas penyakit yang menimpa daging kami, bahkan kutuk yang menghalangi berkat atas kami, kami katakan tersingkirlah di dalam nama Yesus. Oleh darah-Mu kami diberkati. Cawan ini kami angkat, tapi iman kami berkata, kami ada di dalam persekutuan darah Yesus. Dengan iman kami meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita meminum. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami diberkati. Kami mengalami pemulihan. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur. Kami boleh bersama-sama dengan tubuh Kristus di dunia, merasakan persekutuan di dalam Kristus oleh kematian, oleh pengorbanan Yesus. Tetapi Engkau mati, namun Kau bangkit. Itu sebabnya kami menang atas pergumulan apapun. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kasih anugerah dari surga oleh Yesus Kristus yang dikorbankan demi pengampunan dosa kita, dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.